pada 13 Mei 2012. Manchester City are 90 minutes away from winning the Premier League for the first time. Sergio Aguero mencetak salah satu gol paling ikonik dalam sepak bola. Saat itu, laga berlangsung di Etihad ketika Manchester City menghadapi Queen's Park Rangers dalam laga penentuan gelar juara Liga Inggris. Di sisi lain, Manchester United sebagai tim pesaing dalam perebutan gelar juara bertandang ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland. City wajib menang di akhir laga jika ingin menjadi juara liga untuk pertama kalinya, karena poin mereka hingga pekan ke-37 jumlahnya sama, yakni 86 poin. Namun, mereka diuntungkan karena unggul dalam selisih gol. Pertandingan berlangsung ketat hingga menit akhir. City sempat tertinggal terlebih dahulu. Di sisi lain, Manchester United telah lebih dulu mengamankan laga dan hanya tinggal menunggu hasil pertandingan dari City untuk menjadi juara. Dan akhirnya, setelah melewati momen-momen kritis karena harus tertinggal lebih dulu serta dibumbui tambahan waktu 7 menit, kejadian yang paling ditakutkan oleh fans United sekaligus membuat Aguero menjadi legenda di Manchester City akhirnya tiba. Itu adalah momen yang indah untuk dikenang Aguero, karena bisa dibilang itu adalah puncak kejayaan dari seorang predator yang dijuluki Kun Aguero ini. Sejak awal kemunculannya, dia memang selalu menunjukkan kelasnya sebagai striker predator dengan insting mencetak gol yang tajam. Mulai dari ketika dia bermain untuk Independiente, Atletico Madrid, hingga Manchester City. Sayang, ketika berlabuh di Barcelona, dia belum sempat menunjukkan kualitas yang dimilikinya pada Cules karena terbentur masalah kesehatan. Setiap ada awal, tentu ada akhir. Dan sepertinya bagi Aguero, dia memasuki babak akhir dari karir manisnya sebagai pesepak bola. Sehebat apakah sebenarnya Aguero? Bagaimanakah sebenarnya jatuh bangun perjalanan karirnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Aguero hingga kabarnya dia harus pensiun karena masalah jantung? Simak kisahnya. Into the path of Sergio Aguero. Selama hampir 1 dekade di Inggris, Sergio Aguero membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terhebat di Liga Inggris. Jumlah golnya bahkan melampaui Thierry Henry sebagai pemain asing yang mencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Inggris. Aguero adalah striker yang komplit. Apapun yang diinginkan dari seorang striker ada pada Aguero. Namun, semua cerita kehebatan Aguero semua berawal dari kota ini. Aguero lahir dan dibesarkan di Buenos Aires. Ayahnya adalah supir taksi dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Dia memiliki 6 saudara kandung dan saat masih kecil, keluarganya memiliki masalah keuangan yang cukup serius. Julukan Kun Aguero didapatkannya sejak dia masih kecil. Menurut orang tua Aguero,
Nama Kun berasal dari kartun Jepang yang sering dilihat oleh Aguero saat masih kecil, di mana karakter utamanya bernama Kum Kum. Sejak saat itu hingga sekarang, panggilan Kun menjadi identik dengannya. Dikutip dari Daily Mail, saat Aguero berumur 8 tahun dan bermain di klub lokal Buenos Aires, seorang jurnalis bernama Eduardo Gonzalez menemukan bakatnya. Gonzalez kemudian menyarankan kepada klub Independiente untuk merekrutnya pada tahun 2003. Bersama Independiente, Aguero mencatatkan rekor yang luar biasa. Dia adalah pemain termuda yang berhasil debut di Liga Utama Argentina, bahkan mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yang dipegang oleh sang legenda Diego Maradona. Saat itu, usianya 15 tahun 1 bulan. Tak hanya dikenal muda, namun Aguero juga dikenal tajam dan liar di depan gawang. Bersama Independiente, Aguero mulai menunjukkan taringnya sebagai pencetak gol sejati. Hanya 2 tahun setelah debut, namanya masuk ke dalam daftar pemain terbaik Amerika Selatan setelah menjuarai Piala Dunia Under-20 pada tahun 2005. Di Piala Dunia U20 itu jugalah Aguero pertama kali bertemu dengan pria yang kemudian menjadi sahabatnya, yakni Lionel Messi. Meski sama-sama orang Argentina, namun keduanya sebelumnya tidak pernah bertemu, karena Messi sejak kecil sudah tinggal di Spanyol. Daniel Fresco, penulis buku biografi Aguero yang berjudul Born to Rise, mengatakan, Kun belum pernah bertemu dengan Messi sebelumnya, tapi keduanya pernah mendengar satu sama lain. Sergio tahu ada seorang remaja Argentina yang bermain untuk Barcelona, yang menurut pers lokal memiliki karir yang luar biasa. Mereka kemudian bertemu dan Sergio bertanya pada Messi, "Siapa kamu?" Aguero kemudian menjelaskan kepada FIFA.com tentang momen tersebut. Kenapa dia bertanya seperti itu pada Messi? Aguero mengatakan saat itu dia lebih terkesan dengan sepatu Messi. Jadi dia memiliki keberanian untuk menanyakan siapa namanya. Kami sedang makan siang dengan timnas U20. Leo duduk di sebelah saya. Semua rekan satu tim saya membicarakan tentang sepatu yang dia bawa dari Amerika Serikat. Dan saya tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkannya. Siapa anak ini? Saya menanyakan namanya dan dia berkata, Lionel Messi. Tapi saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya mencoba mencari tahu bagaimana dia bisa mendapatkan sepatu itu. Kemudian salah satu rekan berkata kepada saya, "Kamu tidak tahu dia itu siapa? Dia itu Messi, anak dari Barcelona." Saat itulah saya baru menyadari siapa dia. Tapi ada satu hal yang membuat saya terkejut. Ternyata dia tahu siapa saya. Messi dan Aguero saat itu adalah calon bintang masa depan Argentina. Mereka adalah dua anggota termuda dari skuad U20 Argentina yang pergi ke Belanda untuk mengikuti Piala Dunia U20. Salah satu pelatih junior timnas Argentina, Miguel Angel Toho, kemudian meminta keduanya untuk tinggal bersama di kamar yang sama selama pelatnas maupun turnamen. Miguel memberitahu Kun bahwa dia akan berbagi kamar dengan Leo karena dia yakin Sergio ditakdirkan untuk bermain di Eropa dan pengalaman Messi di Barcelona akan berharga baginya. Di sanalah persahabatan mereka menjadi lebih kuat. El que marca Cabral, se viene Agüero, ¿qué va a hacer Agüero? Esto es Agüero para Independiente. Gol. Bersama Independiente, Aguero berhasil mencetak 18 gol dari 36 penampilan. Catatan inilah yang kemudian membuat Atletico Madrid rela membayar 20 juta euro untuk mendapatkan jasanya pada tahun 2006. Ada alasan kenapa Atletico berani bayar mahal untuk mendatangkan Aguero. Meskipun saat itu Aguero belum dikenal di Eropa. Setahun sebelum kepindahannya, tepatnya pada tahun 2005, Tony Munoz yang saat itu menjadi direktur olahraga di Atletico Madrid
melihat Aguero bermain di Amerika Selatan U19 dan langsung tahu apa yang harus dilakukannya untuk membawa Aguero ke Eropa. Tidak ada pertanyaan tentang kemampuan teknisnya, kata Munoz kepada Daily Mail. Ketika ditransfer Atletico Madrid pada tahun 2006, saat itu usianya masih 17 tahun dan menjadi rekrutan termahal yang pernah dilakukan oleh Atletico. Petualangan Aguero di Eropa pun dimulai. Datang dengan usia yang sangat muda dan dilabeli dengan status pemain termahal klub, jelas memberikan tekanan lebih baginya. Pada saat dia pindah ke Spanyol, Diego Maradona pernah mengatakan kepada stasiun TV Spanyol Cuatro, fakta bahwa orang-orang belum banyak yang mengenal Aguero, itu berarti dia tidak mendapatkan exposure seperti yang didapatkan oleh Messi. Padahal Aguero sama bagusnya. Sama seperti pemain Argentina lainnya, Diego Maradona adalah inspirasi nyata bagi mereka. Namun, selain menjadi inspirasi, Diego Maradona selalu menjadi tolak ukur setiap talenta muda yang dimiliki oleh Argentina. Ketika ada bakat muda yang hampir memiliki karakteristik yang sama dengan Maradona, maka publik mulai akan membandingkan kemampuannya dengan sang legenda. Begitu juga dengan apa yang dirasakan oleh Aguero di awal kemunculannya. Apalagi Aguero sudah berhasil mematahkan rekor debutan termuda milik Maradona ketika masih bermain di Liga Argentina. Ditambah lagi pada tahun 2008, Aguero menikahi putri Maradona, yakni Giannina Maradona. Label The Next Maradona semakin melekat padanya. Meskipun datang dengan rekor transfer klub, bos Atletico saat itu, Javier Aguero, tak langsung menjadikannya sebagai striker inti. Javier ingin menempatkan Aguero ke tim utama secara perlahan, terutama karena pada saat itu ia juga masih memiliki Fernando Torres untuk memimpin lini depan. Aguero biasanya masuk sebagai pemain pengganti atau terkadang menjadi pendamping Torres. Aguero mencetak gol pertamanya untuk Atletico pada pertandingan melawan Atletico Bilbao. Meskipun hanya menjadi pelapis bagi Torres, di musim pertamanya dia sudah berhasil mencetak 7 gol. Tak hanya itu, level permainannya pun semakin meningkat. Ketika Torres memutuskan untuk pergi ke Liverpool pada tahun 2007, seketika sorotan mengarah ke Aguero. Kesempatan terbuka lebar baginya untuk menjadi striker utama tim. Dan benar saja, ia meledak di musim 2007-2008. Dengan mencetak 27 gol di semua kompetisi, termasuk 19 gol di La Liga, ia pun berhasil menempati posisi kedua di antara Raul dan Iker Casillas dalam penghargaan trofi Alfredo Di Stefano atau penghargaan untuk pemain terbaik di La Liga. Pada tahun 2007, Aguero kembali pergi ke Piala Dunia U20 untuk kedua kalinya. Kali ini ia berstatus sebagai pemain Atletico Madrid. Berbeda ketika 2005, kali ini Aguero berangkat tanpa didampingi Lionel Messi, karena saat itu Messi sudah naik ke timnas senior Argentina. Bahkan Messi sudah tampil di Piala Dunia 2006 yang berlangsung di Jerman. Meskipun tanpa Messi, Aguero berhasil membantu Argentina mempertahankan gelar dan mengakhiri turnamen sebagai pemain terbaik serta meraih sepatu emas, di mana dia berhasil mencetak 6 gol dari 7 pertandingan. Aguero pun mengakhiri tahun 2007 dengan sangat indah, dengan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik FIFA dan mendapatkan status Golden Boy pada tahun 2007. Pada tahun 2008, Aguero dan Messi pergi ke Olimpiade Beijing dan berhasil membawa pulang medali emas. Semenjak saat itu, Aguero dan Messi selalu bermain bersama di timnas senior. Di Atletico, Aguero bersama Diego Forlan menjadi duet paling mematikan. Selama 4 musim, duet Forlan-Aguero menyumbangkan total 190 gol untuk Atletico di semua ajang. Forlan mencetak 96 gol, sedangkan Aguero mencetak 94 gol. Mereka merupakan pilar penting Atletico yang menjuarai Liga Eropa pada tahun 2009-2010 dan UEFA Super Cup pada tahun 2010.
pada tahun 2011, City datang dan mengajukan tawaran untuk Aguero. Mantan direktur sepak bola Manchester City, Brian Marwood, bahkan mengakui bahwa dirinya terkejut bisa mendapatkan jasa Aguero di 2011. Kami memang memantau permainannya, tapi kami tak pernah menyangka Atletico Madrid akan melepas jasanya. Saat itu, Manchester City sebenarnya sudah memiliki Tevez, Edin Dzeko, dan Mario Balotelli untuk mengisi lini depan. Hanya saja, sangat disayangkan jika City yang saat itu berlimpah dana tidak memanfaatkan krisis finansial yang sedang dialami oleh Los Rojiblancos untuk menggait Aguero. Menurut The Athletic, Manchester City membayar 36 juta euro kepada Atletico Madrid untuk mendapatkan jasa Aguero. Ditambah lagi, City juga menjanjikan Rojiblancos bonus 1 juta euro setiap kali Aguero membantu Manchester City juara Liga Premier Inggris. Ditambah dengan 250.000 euro setiap kali Aguero mencetak 15 gol atau tampil 25 kali untuk The Citizen. Atletico kemudian menggunakan uang penjualan Aguero untuk membeli Radamel Falcao, yang kemudian juga menjadi penerus tradisi striker predator yang bermain untuk Atletico. Meskipun banyak yang bilang Liga Inggris adalah liga yang sulit, namun Kun Aguero tak membuang-buang waktu untuk tancap gas dan memberikan kesan pertama yang luar biasa bagi fans City. Kun Aguero hanya butuh 30 menit untuk memperkenalkan dirinya ke liga yang katanya adalah liga yang paling keras dan ketat di dunia pada tahun 2011. Jika beberapa pesepak bola asing membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri dengan permainan ketat Liga Inggris, Aguero tak membutuhkan itu. Masuk menggantikan Nigel de Jong, Kun Aguero bahkan mencetak brace pada debutnya saat melawan Swansea. 30 menit, 2 gol dan 1 assist. Dan sejak momen itu, Aguero tak pernah berhenti mencetak gol untuk City. Performa mengesankan Aguero terus berlanjut dari musim ke musim. Bagi City, Aguero adalah legenda. Legenda yang menandai munculnya era baru setelah dibeli oleh Sheikh Mansour. Pada musim 2011-2012, terjadi pertarungan sengit antar dua klub Manchester dalam memperebutkan gelar juara Liga Inggris. Dan ini adalah momen ikonik yang membuat Aguero menjadi legenda di City. Sejak gol ikonik itu, karir Aguero terus menanjak dan dia tak pernah berhenti untuk mencetak gol. Selama hampir 1 dekade pengabdiannya bersama City, performa Aguero terbilang stabil. Pemain hebat datang dan pergi, namun Aguero tetap berada di top performance dan menjadi pemain yang selalu dapat diandalkan bagi Manchester City. Bahkan meskipun manajer berganti, dia tetap menjadi pilihan utama. Roberto Mancini, Brian Kidd, Manuel Pellegrini, dan akhirnya Pep Guardiola. Semua mengandalkannya sebagai pemimpin utama di lini depan. Dia bermain dengan baik saat menjadi target man, atau bahkan ketika dia ditugaskan untuk menjadi second striker, terutama ketika dia ditempatkan di sisi Edin Dzeko ataupun harus berduet dengan Alvaro Negredo. Aguero pada masa jayanya memiliki kombinasi atribut yang memungkinkannya untuk berkembang dalam sejumlah skenario dan di sejumlah peran. Jika seorang manajer lawan menemukan cara untuk menggagalkan ancaman yang diberikan Aguero, pemain Argentina yang cerdik itu hanya akan membalas dengan serangan balik yang cepat dan finishing yang mematikan. Pada tahun 2014, Aguero yang sudah menjelma menjadi mesin gol bagi Manchester City pernah berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan The Citizen. Saya akan bertahan di Manchester City sampai kami memenangkan Liga Champions. Pada musim 2020-2021, dia hampir saja menepati janji itu. Namun di final, skuad asuhan Thomas Tuchel berhasil menggagalkannya. Aguero
memberikan 15 gelar juara bagi City, termasuk 5 gelar Liga Inggris. Selain itu, Aguero juga punya catatan 41 gol dari 101 laga bersama timnas Argentina. Aguero memberikan gelar Copa America 2021 kepada La Celeste. Total bersama City, Aguero mencetak 260 gol dari 390 pertandingan yang dimainkan di semua kompetisi dan berhasil mempersembahkan 15 trofi untuk The Citizen. Di bursa transfer musim panas, Aguero pun dilepas City secara gratis karena kontraknya habis. Barcelona yang sedang mencari striker kemudian datang meminangnya. Aguero diikat Barcelona dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Keputusan Aguero untuk pindah ke Barcelona sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor Lionel Messi. Setelah memenangkan Copa America bersama dan umur mereka yang semakin tua, tentu saja di sisa karirnya dia ingin bermain dengan sahabatnya Messi di Barcelona. Namun sayang, Aguero harus gigit jari. Karena nyatanya ketika datang ke Barcelona, Messi justru pergi ke PSG akibat masalah keuangan Barcelona. Kekecewaan Aguero nyatanya tak berhenti sampai di situ. Debutnya tertunda karena cedera betis yang serius, dan ketika dia kembali, lagi-lagi dia harus menepi karena masalah kesehatan. Dan saat menghadapi Alaves pada 30 Oktober, di tengah pertandingan, Aguero terpaksa ditarik keluar karena mengeluhkan sesak nafas dan merasa pusing. Melihat insiden tersebut, tim medis Barcelona lantas masuk ke lapangan dan berusaha memberikan pertolongan untuk Aguero. Seusai kejadian, mantan pemain City itu pun dilarikan ke Barcelona Hospital menggunakan ambulan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Aguero didiagnosis menderita kardiak arrhythmia atau gangguan irama jantung. Aritmia jantung adalah sebuah kondisi saat seseorang merasa denyut jantungnya tidak teratur. Dia sempat menolak pensiun dini dan memilih menunggu keputusan akhir dari tim medis yang merawatnya. Awalnya butuh pemeriksaan hingga 3 bulan untuk memastikan apakah Aguero bisa bermain lagi atau tidak. Tapi kini keputusan sudah dibuat pemain asal Argentina tersebut. Kun Aguero pensiun. Masalah jantung memaksanya meninggalkan aktivitas sepak bola. Aguero adalah salah satu striker terbaik yang pernah ada. Aguero telah meletakkan jejaknya sebagai penerus tradisi striker tajam yang pernah dilahirkan oleh Argentina. Kun Aguero.